تفضلت رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته والطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وإلى رضوان والدته بعبد الله بن علي بن محمد حتى فوزه وبرعته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah arsalahu bil huda wa dinil haqqi mustafa wa ahmada walau taqam naqafi wa majada alhamdulillahilladzi manna bihi wa bi'talaina wa hawaina wa su'dada arsalahu fina birahmati allati azumat fawzna al-mutrina al-mutafarrida thumma salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia dan nikmatnya yang Allah berikan sehingga kita bisa melakukan daripada ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemarin kita sudah bahas tentang akam alhamdulillah, ya, hukum-hukum membaca alhamdulillah dan daripada makna daripada kalimat alhamdulillah, dan kita lanjutkan daripada kalimat alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kata alhamdu, ya, alhamdu maknanya seperti yang kita bilang kemarin, bahwasanya maknanya itu zikrul mahasinil mahmud ma'al mahabbati wa ta'zim, menyebutkan daripada kebaikan-kebaikan yang dipuji yang disertai dengan kecintaan dan keagungan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lillahi. Nah, lillahi ada kata-kata di sana tertulis lillahi. Alhamdulillahi. Apa makna lillahi? Makna daripada lillahi ini adalah mustahaqqun lillah. Nah, mustahaqqun lillah. Makna lillahi itu adalah mustahaqqun lillah. Maknanya itu adalah pujian tersebut hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita memuji manusia, tapi pada hakikatnya itu adalah sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya bilang pada minggu yang lalu, kita diberikan ilmu, kita diberikan jabatan, kita diberikan kedudukan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dipuji oleh manusia bahwasanya kita seorang alim, kita seorang yang memiliki jabatan, kita seorang yang memiliki kedudukan. Kita dipuji sama orang bahwasanya kita hebat segala macam. Tetapi pujian tersebut, ilmu tersebut dan semuanya tersebut itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memberi, makanya orang-orang itu memuji kita. Makanya jangan sombong. Sombong. Pada hakikatnya mereka adalah sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya makna daripada lillah itu adalah mustahaqqatun lillah. Pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga di sini disebutkan lillahi. Makna lam di sini ada kalau kita belajar ilmu nahwu, kan? Pernah belajar ilmu nahwu? Nah, belajar di pondok. Belajar kan? Belajar, ya. Nah, kalau kita belajar ilmu nahwu, itu makna lam di sini itu ada dua. Ada lillahi, makna lam itu ada dua. Ada lamun istiqaq, dan ada juga lamun istiqsas. Nah, lamun istiqaq dan lamun istiqsas itu makna daripada lam di sini. Lillahi, nah, rabbil alamin. Nah, rabbil alamin. Artinya itu adalah Tuhan semesta alam. Nah, Tuhan semesta alam. Makna al-alamin, makna daripada al-alamin itu adalah kullu al-khaliq ar-razzaq. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan. Itu makna Rabb
Makna Rabb, Rabbul Alamin. Dialah Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, pencipta alam, pencipta alam ini, pencipta jagat raya. Itu namanya Rabbul Alamin, semua alam. Makna daripada al-alamin itu adalah kullu ma siwallah. Segala semua yang ada di jagat raya ini kecuali Allah Subhanahu wa taala, al-ins wal jin wal malaikah, entah itu dari bangsa jin, entah dari bangsa manusia dan malaikat, semuanya ini adalah apa namanya atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna daripada al-alamin. Hmm. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Nah, makna daripada hamdan yuafi ni'amahu itu adalah yafi bin ni'am wa yaqumu bi huquqiha. Nah, maknanya itu adalah aku memuji dengan pujian Allah, dengan pujiannya, eh, yang pujiannya tersebut itu adalah bisa menyamai daripada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu makna daripada pujian. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa yukafi'u mazidah. Ini juga ada kata-kata bilang wa yukafi'u mazidah. Ini maknanya itu adalah yusawi an-ni'am zaidah min Allah. Nah, yang bisa menandingi daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lain. Ini adalah ucapan syukur yang sangat apa namanya? Yang bagus. Kata para ulama, sebagian para ulama mengatakan bahwasanya kalimat hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ini adalah ucapan syukur yang sangat bagus. Nah, yang paling mengena untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Nah, wasalla itu artinya rahimallah, ya. Rahimallah itu arti wasallallahu rahimallahu rahmatan makrunatun bita'zim. Itu arti wasallallahu ala sayyidina Muhammad wasallallahu. Wasallallahu itu artinya rahimallahu makrunatin bita'zim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Dan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Muhammad. Ya. Itu arti sayyid itu adalah tuan. Kalau bahasa Indonesianya itu artinya tuan, sayyid. Nah, akan tapi kalau dari konteks maknanya bahwasanya makna daripada sayyid itu adalah man kathura sawaduhu ay habasyan man sada fi qaumihi. Nah, yang dimaksud dengan sayyid itu adalah siapa orang yang memiliki pengikut yang banyak. Dia memiliki pengikut yang banyak. Pengikutnya banyak dan di apa namanya dan ditokohkan di dalam pengikutnya. Itu namanya sayyid. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan para sahabat dan para keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Nah, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Nah, ini bukan dikatakan menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap pelajar. Tidak. Di sini bukan dikatakan bahwasanya setiap menuntut ilmu itu adalah wajib bagi anak yang masih berumur 18 tahun. Tidak. Di sini bukan dikatakan menuntut ilmu wajib bagi mereka anak-anak yang sedang mondok. Tidak. Akan tapi thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu ini adalah wajib. Nah, wajib bagi setiap muslim dan muslimat yang merasa muslim dan muslimat berarti wajib dia menuntut ilmu. Nah, di sini yang dimaksud dengan ilmu itu ilmu apa? Al-ilmi, thalabul ilmi. Makna al-ilmi ini apa? Makna ilmu ini adalah al-ilmul hal. Ai al-ilmul hal. Ilmu tentang keadaan. Nah, maksudnya apa? Wa huwa ma la yasa'ul mukallaf
jahluhu. Nah, yang mana tidak diberikan kelonggaran kepada orang-orang yang berakal untuk tidak mengetahuinya. Wajib berarti dia harus mengetahuinya. Siapa yang dimaksud dengan mukallaf? Yang dimaksud dengan mukallaf itu kata ulama adalah mereka orang yang berakal. Itu namanya mukallaf. Nah, dan yang kedua mereka orang-orang mukallaf itu adalah mereka orang yang balik, yang sudah balik. Itu namanya orang yang sudah mukallaf. Berarti kalau dia sudah berakal dan dia pun juga sudah balik, maka dia wajib untuk menuntut ilmu. Ilmu apa dituntut? Ilmu hal. Yang dituntut itu adalah ilmu hal. Ilmu hal itu ada berapa? Ilmu hal itu ada 4. Nah, ini harus kalian tahu. Ilmu hal itu ada 4. Yang pertama itu adalah ilmu tauhid atau ilmu yang dikenal dengan ilmu akidah, ilmu tauhid. Kita orang ini wajib kita mengetahui ilmu tauhid. Kenapa? Karena ilmu tauhid ini adalah yang membahas tentang siapa yang kita sembah, siapa yang kita yakini. Itu membahas tentang zat-zatnya Allah Subhanahu wa taala. Agar kita mengetahui siapa yang kita sembah. Makanya kalau sekarang seperti yang saya bilang, sering saya bilang pada teman-teman juga, kenapa mereka orang-orang yang ada yang kita dengarkan mereka khatam sholat, mereka cukup sholat pakai hati, mereka apa namanya tidak pergi ke masjid dan lain sebagainya, mereka anti terhadap semua itu. Kenapa mereka sampai seperti itu? Karena saya yakin mereka pasti tidak mempelajari ilmu tauhid, ilmu akidah. Nah, karena kebanyakan mereka ketika dia sudah belajar langsung belajar ke ilmu ma'rifat, ilmu tentang tasawuf. Makanya mereka salah paham. Nah, ini adalah ilmu hal. Ilmu hal, ilmu akidah, ilmu tauhid ini adalah salah satu ilmu hal. Kenapa kita harus mengetahui ilmu tauhid? Karena agar kita mengetahui siapalah yang kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nanti dibahas. Itu dibahas di dalam kitab tauhid nanti. Nah, wajib kita ketahui. Yang kedua, ilmu hal itu adalah al-ilmu fikih. Al-ilmu fikih. Ilmu fikih. Yaitu ilmu fikih. Ilmu fikih. Nah, jadi ilmu fikih ini juga wajib untuk kita pelajari. Karena kenapa? Karena ilmu fikih ini adalah setelah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, siapa yang kita sembah, maka barulah kita belajar ilmu fikih. Bagaimana cara menyembah siapa yang kita kenal. Itulah ilmu fikih. Dan ilmu fikih ini adalah dibahas bagaimana cara kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana syarat sah salatnya, bagaimana berapa rukun wudu dan berapa apa namanya dan apa-apa yang menjadikan salat kita menjadi batal dan lain sebagainya. Itu dibahas dalam ilmu fikih. Makanya ini adalah urutan yang kedua yang wajib untuk kita pelajari itu adalah ilmu fikih. Karena kenapa? Karena setelah kita mempelajari ilmu tauhid, ilmu tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang kita sembah dan kita mengetahui siapa yang kita sembah, setelah itu baru kita mempelajari ilmu fikih bagaimana cara kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah termasuk juga ilmu hal. Yang ketiga yang dimakan dengan ilmu hal itu adalah tapi ilmu fikih ini juga memiliki cabang. Dia juga memiliki cabang. Di dalam garis besarnya, di dalam global pembahasan dalam ilmu fikih itu dibagi menjadi 3. Ilmu fikih dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah ilmu tashihul ibadah. Ya, dibahas dalam ilmu fikih itu adalah ilmu tashihul ibadah. Ilmu yang membahas tentang kebenaran, kesohihan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu dengan cara salat, bagaimana cara kita agar salat kita diterima oleh Allah, bagaimana caranya agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar zakat kita sah dan lain sebagainya, itu dibahas dalam ilmu fikih. Dan itu adalah dibahas tentang ilmu tashihul ibadah. Nah, ilmu tashihul ibadah yang
bicarakan tentang bagaimana agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ibadah kita sah. Nah, yang kedua yang dibahas di dalam ilmu fikih itu adalah ilmu muamalat, tashihul muamalat. Maksudnya itu adalah bagaimana agar muamalat di dalam jual beli kita itu sah. Nah, ada namanya riba, ada namanya halal dan haram, ada namanya untung rugi dan sebagainya. Itu hubungan muamalat. Itu dibahas juga dalam ilmu ilmu fikih. Nah, dan yang ketiga ada namanya ilmu tasihul munakahat. Nah, tasihul munakahat itu dibahas juga dalam ilmu ilmu fikih. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga daripada ilmu hal itu adalah ilmu akhlak. Nah, ilmu ilmu akhlak. Nah, ilmu akhlak ini tujuannya apa? Tujuannya itu adalah bagaimana kita menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik, sopan santun yang baik. Lebih-lebih seorang pelajar, seorang penuntut ilmu. Makanya jangan, yang membedakan antara seorang penuntut ilmu yang berilmu sama orang yang tidak berilmu, yang di luar dari penuntut ilmu itu adalah akhlak. Untuk saat ini adalah akhlak. Sekali lagi, yang membedakan antara seorang penuntut ilmu, seorang pelajar, seorang yang pernah mondok, sama orang yang tidak belajar, tidak pernah mondok dan tidak pernah menuntut ilmu, itu adalah dari segi akhlaknya. Karena kenapa? Karena berapa banyak orang yang pintar, berapa banyak orang yang alim, berapa banyak orang yang hebat, tapi mereka nggak punya akhlak. Nah, itu nggak ada bedanya dengan Fir'aun. Nah, nggak ada bedanya dengan Fir'aun. Nah, nggak ada bedanya dengan syaitan. Nah, syaitan itu pintar apalagi? Pintarnya Masya Allah. Pintarnya Masya Allah pintarnya. Tapi karena gara-gara akhlaknya kurang baik, itulah menjadikan dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang kurang baik terhadap setan itu apa? Takabur. Takabur itu adalah akhlak yang kurang baik yang ada pada setan. Padahal setan itu pintarnya minta ampun, pintarnya Masya Allah, pintarnya luar biasa, hebat. Setan itu hebat. Tapi yang menjadikan dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah karena akhlaknya kurang kurang baik. Karena kenapa? Karena dia adalah memiliki sifat takabur, itu sifat sombong. Disuruh sujud terhadap Nabi Adam, Nabiullah Adam alaihissalam, tapi dia tidak mau. Dia enggan untuk sujud kepada Nabi Adam. Nah, karena dia memiliki akhlak yang kurang baik, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, jadi perlu untuk setiap insan, lebih-lebih penuntut ilmu, memiliki akhlak yang baik, adab yang baik, sopan santun yang baik. Cuma kalian pintar, percuma kalian hebat, percuma kalian memiliki ilmu yang tinggi, tapi kalian tidak punya akhlak. Nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Lebih-lebih kalian di sekolah, kalian harus punya akhlak. Bagaimana akhlak kalian kepada guru? Kalian harus tahu bagaimana akhlak kalian kepada guru, bagaimana akhlak kalian kepada orang tua, bagaimana akhlak kalian, sopan santun kalian, adab kalian kepada sesama teman. Itu kalian harus tahu. Jangan sampai nanti guru di pondoknya, di sekolahnya menjelaskan, kalian ngobrol. Ya, dia ngobrol sama teman. Dia kerjakan pekerjaan-pekerjaan lain. Ini bukan akhlak, ini bukan penuntut ilmu yang bagus. Ini bukan penuntut ilmu yang baik. Bagaimana kalian mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sedangkan kalian tidak hormat kepada guru kalian? Nah, ini juga perlu kalian tahu. Guru menjelaskan, kalian dengarkan, kalian catat. Gitu. Itu adalah ilmu akhlak. Kalian harus memiliki ilmu akhlak. Nah, yang ketiga adalah ilmu tazkiyatun nafs. Nah, ilmu hal itu adalah yang keempat. Ada ilmu tazkiyatun nafs. Nah, ilmu tentang bagaimana menghiasi diri atau bagaimana mensucikan diri hati ini dari sifat-sifat yang tercela. Itu harus kita punya. Dari sifat-sifat tercela yang mana? Dari sifat takabur, dari sifat riya, dari sifat sum'ah, dari sifat
eee, suudzon dan lain sebagainya. Ini harus kita hilangkan dari seorang santri dan santriwati. Nah, ini juga harus perlu dipelajari. Nah, itu makna daripada talabul ilmi. Makna daripada al-ilm. Ilmu itu adalah yang dimaksud di sini ilmul hal. Seperti ilmu hal itu adalah yang empat tadi. Yang pertama itu adalah ilmu tauhid, yang kedua adalah ilmu fikih, yang ketiga adalah ilmu akhlak, yang keempat adalah ilmu tazkiyatun nafs. Ini adalah ilmu ilmul hal. Nah, jadi kalian harus tahu. Bukan di sini maksudnya tuntutlah ilmu. Itu adalah wajib. Maksudnya di sini ilmu itu adalah ilmu dunia, ilmu tentang matematika, ilmu tentang fisika, tidak. Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah ilmu hal yang sering kita lakukan daripada ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu agama. Ini yang dimaksud dengan ilmu hal. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman, salakallahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa orang yang berjalan yaltamisu fihi untuk menuntut ilmu agama, salakallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah berikan jalan dia menuju ke surga. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan, siapa yang berjalan. Maksudnya daripada berjalan ini adalah tariqan. Makna tariqan ini adalah ada ada dua maknanya. Makna tariqan dari hadis ini adalah ada dua. Ada secara hisian, harus harap apa deh. Hmm. Makna tariqan di sini adalah ada dua. Yang pertama ada makna daripada hisian. Nah, yang kedua ada daripada makna tariqan ini adalah secara maknawian. Nah, makna hisian itu adalah seperti tariqan. Siapa yang berjalan? Siapa yang berjalan? Itu seperti jalan-jalan biasa yang kita lihat. Misalkan kalian berjalan dari pondok kalian ke sini, itu namanya hisian, itu namanya jalan. Misalkan kalian belajar dari pergi menuntut ilmu dari rumah kalian ke pondok, itu namanya jalan. Jalan yang kalian lihat, itu namanya jalan, hisian. Nah, siapa orang yang menuntut ilmu, apa namanya, berjalan menuntut ilmu. Nah, jalan di sini sekali lagi maknanya itu adalah hisian. Seperti apa? Seperti jalan-jalan yang kita lihat dari rumah kalian ke pondok, dari pondok ke sini. Nah, itu namanya hisian. Atau ada namanya ma'nawiyah. Ada juga maknanya thariqan ini adalah ma'nawiyah. Apa itu? Yaitu hifzul ilm. Hifzul ilmi. Nah, contohnya. Atau mudzakarah. Nah, atau kitabatul ilm. Nah, yang dimaksud dengan ma'nawiyan itu adalah menghafal ilmu, menghafal pelajaran-pelajaran. Dan yang kedua itu adalah maknanya diskusi pelajaran. Dan maknanya juga bisa dengan makna menulis ringkasan tentang ilmu-ilmu agama. Itu makna daripada thariqan. Nah, makna daripada thariqan. Jadi jalan itu maksudnya adalah menghafal pelajaran, menghafal ilmu, menghafal apa namanya kitab-kitab atau menulis atau mudzakarah itu adalah jalan juga. Dimaksud dengan jalan untuk belajar, jalan untuk menuntut ilmu. Nah, itu secara maknawiyah. Berarti maksud daripada tarikan di sini itu adalah ada dua, hisian dan wa ma'nawiyan. Paham tuh? Insyaallah. Eh, kalau nggak paham, tanyakan. Jangan paham tuh, paham. Apa maksudnya ini? Nggak tahu. Eh, Ketuaan si guru. Nah, apa kitab sing peraja lihat tuh, Risalah Al-Jamiah. Bengkah bab, dik tahu. Apa jelasan baru? Apa juga nih? Jangan sampai kalian seperti itu. Kalian nggak paham kena-kenanya. Ya, kalian harus pahami dan mudah-mudahan kita pahami dan amalkan insyaallah. Nah, paham tuh? Fahimna lazim tahu. Ya,
Jadi gitu. Makna daripada thariqon jalan itu adalah bisa saja makna jalan yang kita lihat atau bisa saja jalan untuk menuntut ilmu itu adalah menghafal Quran, menghafal ilmu, menghafal hadis dan lain sebagainya. Itu daripada makna thariqon. Nah, man salaka thariqan, siapa orang yang berjalan untuk menuntut ilmu. Siapa orang yang berjalan untuk menghafal, siapa orang berjalan untuk belajar ilmu agama dan lain sebagainya. Yaltamisu itu artinya menuntut. Bukan artinya menyentuh, meraba, bukan. Kalau bahasa anunya itu, bahasa konteksnya itu yaltamis ini artinya menyentuh. Nah, tapi bukan itu artinya. Maksudnya itu adalah menyentuh, maksudnya itu adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu agama. Siapa orang berjalan menuntut ilmu agama? Fiha ilman. Nah, ini biasanya kalau thariqon, eh, sekali lagi saya lupa saya sampaikan. Penting itu. Kalau ada, ini thariqon ini adalah maksudnya sama. Jangan sampai nanti kalian mengatakan, apa mana thariqon? Thariqon itu udah apa mungkin dijelaskan tadi di sana nggak tahu. Nah, akan tapi maksudnya itu adalah bisa jalan yang kita lihat dan bisa secara maknawian. Dan ini adalah mencakup semuanya, dua-duanya masuk. Siapa orang berjalan menuntut ilmu dengan cara menghafal, dengan cara berjalan dari rumah ke pondok itu masuk. Masuk dia semua maknanya. Maknanya semuanya masuk. Karena dikatakan kalau kita belajar ilmu usul fiqh, ya, kalau kita belajar ilmu usul fiqh itu ada di sana nanti kalau kalian belajar ilmu usul fiqh di sana dijelaskan bahwasanya kalau ada nakiroh, forikon ini nakiroh ya, nakiroh atau marifat. Nah, ma, dari ke nakiroh atau marifat? Ma, nah marifat, marifat, marifat atau nakiroh? Forikon. Tandanya apa? Tanda nakirohnya apa? Apa-apa wah. Nah, ini torikon ini adalah marifat. Ya, nakiroh. Nah, dikatakan dalam usul fiqh, kalau ada nakiroh jatuh setelah man. Itu man itu adalah man syartiyah. Ya, kalau jatuh setelah man syartiyah berarti maknanya itu adalah semua mencakup. Bukan maknanya khusus. Jadi maksudnya itu adalah hisian juga termasuk maknanya. Makna daripada hisian juga termasuk dan makna daripada maknawiyan juga termasuk. Sekali lagi man salaka tariqan, siapa orang berjalan untuk yaltamisu, untuk menuntut ilmu fiha ilman, salakallahu bi tariqan ilal jannah. Maka Allah berikan jalan dia menuju surga wa ba'du dan ba'du. Iya, dan ba'du, nah ba'du ini adalah salah satu kalimat pemisah. Al-uslub intiqal ilal maddah min maddah ilal maddah. Perhatikan, perhatikan. Makna dari ba'du ini adalah pemisah atau pemisah daripada pembahasan yang pembukaan, mukadimah sama pembahasan intinya. Itu namanya ba'du. Hadhihi masailul mukhtasaratun min ba'di kutubil hujjatil Islam al-Ghazali ghaliban. Dan kata beliau adalah ini pembahasan permasalahan-permasalahan yang ringkas. Nah, permasalahan-permasalahan yang sangat ringkas min ba'di kutubil hujjatil Islam. Daripada sebagian kitab-kitab Imam Al-Ghazali. Nah, kebanyakan yang diambil juga daripada kitab Imam Al-Ghazali ditulis di sini. Nah, dikatakan man arafaha wa amila biha narju lahu minallahi an yakuna min ahli ilmi zahiran wa batinan. Dan siapa orang yang mengetahui ilmu tersebut. Nah, ilmu agama dan mengamalkannya juga. Dan dia juga mengamalkan ilmu tersebut, narju lahu minallah. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut an yakuna min ahli ilmi, an yakuna min ahli ilmi, menjadikan orang tersebut adalah orang yang paham terhadap ilmu. Entah itu ilmu zahiran wa batinan. Ada ilmu itu ada dua juga. Ada ilmu zahir dan ada ilmu batin. Ilmu zahir itu apa? Ilmu zahir itu adalah seperti ilmu hal tadi. Ilmu tentang fikih, ilmu tauhid, ilmu tentang salat, ibadah dan lain sebagainya. Itu ilmu zahir. Dan ada juga ilmu batin. Ilmu batin itu apa? Ilmu batin itu adalah ilmu tentang tazkiyatun nafs. Ilmu yang membicarakan tentang bagaimana mensucikan diri dari perkara-perkara sifat-sifat tercela. Bagaimana agar kita menjadi orang yang berakhlak yang baik. Bagaimana seseorang menjadi orang yang berbudi pekerti yang baik. Ucapannya santun, ucapannya halus, ucapannya sopan. Itu adalah ilmu batin. Wabillahi taufik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik.
Amin amin, ya rabbal alamin. Ini adalah baru kita sampai selesai kepada mukadimah. Mukadimah saja kita diskusikan dua hari. Belum kita masuk pembahasan. Nanti kita mulai bahas tentang arkanul Islam, rukun-rukun Islam, rukun iman, tentang puasa, tentang zakat, tentang sholat dan sebagainya. Insya Allah. Wallahu taala alam bisawab. Ada pertanyaan?